Kemampat Perompak Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi menjelang siang nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat-sehat semua nih, buat pendengar maupun yang ada di dalam studio hari ini. Senang sekali Yon kembali menemani dalam program Teras UMKM Lokal Kito, yang mana ini menjadi ruang inspirasi menghadirkan kisah dan perjalanan para pelaku UMKM lokal yang terus berinovasi dan berkembang pastinya. Pada edisi kali ini kita bakal ngangkat tema nih, brownies untuk semua momen, inovasi produk Miku Brownies menjawab selera konsumen. Bersama Yon udah hadir narasumber nih di studio kita, cantik banget, fresh banget pagi-pagi menjelang siang gini ya Kak Emma ya. Iya. Iya, makasih. Udah ada nih sama kita Kak Emma Sumaya, ini selaku pemilik dari Miku Brownies. Iya, Ya. betul. Yang bakal bagi cerita nih tentang pengalamannya perjalanan ngebangun usaha, nge-branding ya Kak ya. Terus inovasi produknya apa aja, nanti kita kepo-kepo. Dan pastinya nih namanya usaha nggak mungkin lah nggak ada saingan ya. Betul. Di Palembang kan kita jujur banyak ya Kak ya saingannya. Banyak banget. Banyak banget gitu kan. Jadi gimana tuh, kita nanti bakal tanya strategi Kak Emma menghadapi persaingan bisnis brownies ini. Apakah bisnisnya semanis rasanya kah? Sampai nanti kita bakal nanya juga nih tips menjaga kualitas agar tetap menjadi pilihan konsumen pastinya. Jadi jangan kemana-mana karena selama kurang lebih 1 jam ke depan bakal ada banyak inspirasi dan wawasan yang bisa kita dapetin. Dan bagi teman-teman perompak yang mau kepo-kepo, mau tanya-tanya juga, bisa langsung komen aja di YouTube kita @pro4palembang. Tinggalin aja di sana pertanyaannya. Mau nanya apa aja boleh ya, bebas, asal jangan nanya omset. Itu privasi. Iya. Tapi kalau mau di-spill juga gak apa-apa sih Kak. Boleh banget nge-spill. Siapa tahu nanti aku mau saingan nih sama Kak Emma. Jangan ya. Tapi gak apa-apa. Mau tanya misalnya browniesnya apa aja boleh deh, atau ada pertanyaan tips-tips gitu boleh gak Kak nanya konten tips? Boleh. Boleh tuh. Jadi ya kesana aja langsung ya ke YouTube kita @pro4palembang. Atau kalau misalnya Kak aku agak malu nih Kak nanya di YouTube takut ketahuan gitu, boleh ke WA kita di 08977884 884. Tapi kita kenalan dulu dong, masa nggak kenalan nih? Ini ayo boleh Kak kenalan dulu dong kita Kak. Masa Oke. nggak sopan gitu ya kita ngobrol panjang lebar nggak kenalan gitu kan ya. Iya. Kenalin, aku Emma Sumaya, bisa dipanggil Emma. Aku baru mulai usaha ini baru sih kalau di Palembang ya, karena aku memang aslinya bukan Palembang. Oh dari mana tuh Kak? Aku dari Pangkal Pinang. Oh Bangka ya? Iya, Bangka. Waduh, kemarin ada narsum aku juga dari Lampung. Oh Dia baru iya. pindah juga. Sekarang kakak kayaknya Banyak ya. Banyak ya. Tapi kenapa Kak? Kakak langsung pindah itu emang karena ikut suami Kakak ya? Iya betul, ikut Ikut suami. suami gitu. Iya, jadi karena ikut suami di sini, karena di sini juga aku nggak punya banyak teman ya, Iya. koneksi, jadi kayak mending ngelanjutin usahaku yang kemarin kayak gitu. Sebelumnya emang di Bangka udah jualan juga Iya, Kak? udah dari berapa ya, 2018, 19, zaman masih kuliah kayak gitu. Oh dari zaman kuliah berarti Iya, udah iya. usaha gitu. Mm-mm. Wow. Betul. Wah gitu. Udah 2018 sampai sekarang 9 tahun dong Kak ya? Kurang Iya, lebih. tapi waktu itu kan masih kuliah kan, Iya. kayak jadi kayak belum terlalu konsisten gitu kan. Mm-mm. Jadi masih PO-nya itu masih ikut PO tuh setahun tuh paling 2 kali karena lebaran kayak gitu kan. Oh Iya, kayak gitu. sampingan karena masih kuliah. Jadi itu buka PO-nya tuh kayak musim aja ya, Iya, musim lebaran, musim Natal gitu ya. Iya, Gen Z biasa. Gen Z. Ya dimaklumin. Karena emang kayak ada stigma Gen Z tuh jualnya sesuai mood. Ya betul. Betul banget. Dimaklumin emang gitu. Nggak, emang banyak kayak gitu karena emang Iya, ya kita iya. nggak butuh duit, tapi emang ya mood ya Iya, gimana. wajar lah kalau Dari- masih gitu. Iya, daripada nggak perform gitu produk aku terus konsumen kecewa, ya mending ya aku sesuai mood aku aja lah. Iya, gitu. betul. Jadi ini Miku Brownies awalnya ada nama Miku Brownies atau ini baru branding nih Kak? Enggak, waktu itu udah ada memang, pas aku lulus kuliah itu karena pengen ngelanjutin ya, jadi Iya. baru benar-benar aku pikirin pengen nama apa sih. Jadi kita carilah nama yang gampang diingat, gampang disebutkan. Karena kan nama brand itu termasuk identitas ya, Iya benar. identitas usaha kan. Jadi itu tuh benar-benar perlu dipikirkan yang baiknya kayak gitu.
Oke, jadi kenapa tuh namanya Miku Brownies tuh? Itu kan agak unik tuh, Miku gitu. Dan juga agak kejepangan ini. Oh iya, Agak bener ya Miku ya. iya, agak aja Jepangan kita gitu. Apakah suka baca manga juga kah? Sebenarnya itu nggak ada filosofi yang gimana-gimana ya Kak ya. Cuma memang karena kita tuh pilih nama yang unik, yang gampang diingat kayak gitu. Kalau agak ke Jepangan banyak sih yang bilangnya seperti itu. Tapi sebenarnya nggak ada arti yang khusus kayak gitu enggak. Nggak, jadi karena terdengar apa? Unik kayak aja, unik aja gitu ya. gampang diingat. Gampang diingat. Iya, benar ini kayak apakah kakaknya suka Jepangan kan? Itu yang pertama kali terlintas kayak oh Miku Brownies Iya. gitu. Ternyata enggak, tapi karena ini lucu dan unik aja gitu. Nih Kak, produk Miku pastinya kan brownies ya Kak ya. Tapi kan ada berbagai rasa juga tuh. Sampai saat ini sudah ada berapa produk Kak? Berapa jenis gitu? browniesnya? Kalau untuk browniesnya sendiri itu sebenarnya kita ada di beda topping ya. Kalau base-nya itu sama aja Fudgy Brownies. Iya. Kita tuh ada topping premium, topping reguler. Terus ada brownies cookies juga yang lagi hype sekarang kan, Iya. perkukisan ya. Iya, Terus ada yang double choco kita pakai coklat premium. Oh gitu. Iya, Jadi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 gitu. ya kayak gitulah kurang lebih. Kurang lebih. Dan beda kalau topping. Toppingnya kan beda-beda nih Kak. Itu apakah ngaruh ke harganya atau sama nih apa kata orang tuh mah sama Sama semua aja flat gitu ya. diratain gitu. Beda sih Kak, karena dari premium itu kan bahan-bahannya kayak kita pakai biskof kayak gitu kan, keju, almond. Nah kalau yang reguler itu yang topping-topping basic kayak choco chip, kacang kayak gitu. Terus brownies cookies juga, kalau brownies cookies sama double choco itu yang lagi best seller banget itu harganya sama sih, kayak ukuran ini yang dipajang ini Iya. 20 kali 10 Iya. itu cuma 70.000. 20 kali 10 70.000. Iya, Ini untuk yang double choco coklat sama ini apa brownies cookies. brownies cookies. Iya, ini lagi best seller banget sih. lagi dalam best seller beberapa- banget iya. bulan ini. Bulan kemarin yang best sellernya Kemarin itu kita coba apa sih yang lagi rame kemarin, Scoville cookies. Iya. Kau tau nggak yang cookies yang disendokin iya, itu makannya? yang di scoop gitu ya. Iya, yang di scoop itu kemarin viral banget sih. Aku kemarin karena kita tuh ngikutin tren ya sebenarnya. Itu tuh bukan menu utama kita. Kita memang fokusnya ke brownies, Fudgy Brownies. Cuma kita untuk bertahan itu juga harus coba ngikut tren. Apakah tren ini masuk nggak ke karakter brownies kita, karakter brand kita lah lebih tepatnya kan. Kemarin itu rame banget, aku coba upload di sosial media, di TikTok, Iya. di Threads itu pecah telur banget. Banyak Kak. Alhamdulillahnya itu pecah telur. Ya, sampai capek ya. Bener. Sampai capek. Bener. Gimana rasanya Kak? Sampai capek pokoknya. Iya. Sampai capek. Udah final boss itu jawabannya. Sampai capek pokoknya. Iya. Ngeladeninnya gitu. Jadi bulan kemarin itu yang Scoobable itu, terus Iya. sekarang yang best seller bulan ini double choco sama cookies. Brownies Cookies masih dicari sih. masih cookies. dicari gitu. Tapi nih Kak, itu kan istilahnya itu seasonal ya, kayak musiman Iya, gitu. benar musiman. Yang dari awal Miku Brownies ada sampai sekarang yang paling best seller apa tuh Kak? itu di topping reguler sih. Topping reguler ya? Iya, karena memang itu nggak nyampe, kita jualnya itu nggak nyampe di harga 70 deh. Range 60 lah. 60. Ukuran 20 kali 10 Iya, juga? ukuran sama seperti Ukuran ini. sama. Itu yang dari awal banget tuh ya sampai Iya, sekarang itu. Iya. Yang top apa ya? Top penjualan gitu ya? Itu penjualan. masih di topping reguler sih. Topping reguler. Nah, topping reguler tuh apa sih Kak isinya? Choco Kita chip? tuh iya choco chip, kacang, sama apa biskuit regal itu. Ya. Nah itu tuh kita tuh sebenarnya kalau basicnya itu disekat ya, karena Iya. tren sekarang itu kan di brownies sekat. Jadi dapatnya tuh satu kotak itu dapatnya 18 potong. Jadi kayak memang cocok untuk makan rame-rame, makan keluarga, atau warisan kayak gitu. Bahkan untuk jadian hampers juga oke. Iya benar. Oh, gitu. Jadi selama kurang lebih 9 tahun pokoknya yang reguler itu yang paling Best. paling best seller Best seller. best lah pokoknya mah. Tapi karena Kak Emma juga ngikutin tren, jadi trennya ya gitu tiap bulan ada aja tuh inovasi Iya, terbaru benar. gitu. Selain itu, nih Kak, kan kemarin sempat kita warga Indo kayaknya lagi demam pistachio. Oh iya.
Itu kakak ngikutin juga nggak tren-tren kayak gitu? Kalau pistachio kita enggak sih, karena memang resikonya itu karena rebutan ya stoknya ya. Iya. Aku udah cari coba-coba tanya supplier itu, daripada kita sebentar PO minggu depan yang enggak ada lagi stoknya kan, jadi kayak mending nggak usah deh kayak gitu. Kita belum ikut kalau untuk pistachio kunafa itu ya. Iya. Walaupun sebenarnya udah banyak juga yang jual brownies brownies pistachio kunafa itu kan. Iya. Tapi kalau untuk kita kemarin belum bisa masuk. Belum bisa masuk karena bahan bakunya. Iya, kita pertimbangkan daripada hari ini jualan besok nggak jualan kayak gitu Iya, kan. nanti orang bertanya-tanya, Iya, ini niat nggak jualan. Kak, aku mau pesen loh kak, kok Iya, nggak ada bener. terus gitu, komplain jadinya kan. Iya. Kecewa juga, udah cocok rasa, mau pesen lagi nggak ada gitu. Iya. Jadi itu pertimbangan juga kayak ternyata Bener, ya. bener. Jadi kita Itu tuh pertimbangan. nggak bisa harus yang ikut tren aja gitu ya, berarti Enggak. ada pertimbangan juga Iya, ternyata. sebelum itu juga kita harus trial error kan. Kira-kira ini masuk nggak kayak gitu. Dari HPP juga kayak gitu. Biaya produksi sama operasional juga harus dipikirkan sih. Oke, ternyata nggak semudah kayak aku buat, aku jualan, aku udah. Iya. Enggak ya, enggak semudah itu ternyata. Nggak semudah itu. Hanya hayalan kita yang si awam ini aja ya, yang amatir ini. Tapi aslinya enggak gitu ya guys ya. Kita kan ya maklum Kak, awam Kak, kita mah taunya beli aja, makernya enak ya si itu jualan dapat duit banyak gitu. Ternyata enggak kayak Enggak. gitu ya. Tapi nih Kak, kakak kan juga tadi bilangnya trial error juga sebelum ngeluarin produk. Nah itu kan based on trend juga, tapi kan trennya cepet Kak jalannya. Benar. Itu gimana ngejarnya Kak? Kalau untuk bertahan kayak gitu tuh sebenarnya memang penting ya trial error ya. Kayak kemarin kita coba Scoopable Cookies itu, orang mikirnya kita ngadon, kita panggang, kita jual gitu kan. Iya, Tapi sebenarnya dari teknik pengadonannya, dari teknik pemanggangannya itu tuh waktunya harus pas, karena kita pengen nyiptain tekstur yang garing di luar tapi masih soft di dalam. Kayak gitu. Itu kemarin aku ada trial sih, kayak padahal cuma bedanya itu 2 menit Kak. Oh, Itu teksturnya udah beda. udah ngaruh ya? Itu udah ngaruh banget. Jadi kayak nggak segampang itu sebenarnya. Iya. Tapi tetap kalau untuk perkembangan itu kita sebenarnya harus melek ya. Iya benar Kita Kak. harus melek tren yang viral, makanan viral sekarang apa sih? Itu buat menu tambahan lah kayak gitu kan untuk kita. Cuma kira-kira masuk nggak nih ke karakter brand kita kayak gitu kan. Terus dari bahannya juga gampang nggak sih kita dapetin di sini kayak gitu. Itu tuh harus benar-benar diikutin. Oh gitu. Cuma ya memang kalau memang nggak masuk ya di karakter brand kita itu nggak bisa dipaksa juga. nggak bisa walaupun emang lagi trennya lagi hype banget Iya gitu. benar. Gitu. Ya aku kan sekarang nih kayaknya tiap bulan, bukan tiap bulan deh kita tiap minggu ada tren baru gitu. Ada aja gebrakan internet mah. Jadi kan sebagai makhluk-makhluk FOMO kan, oh ini. Iya. Tapi kan kadang ada yang cepet tuh, nggak ada produk langsung kayak di sana viral, tiba-tiba di Palembang udah ada gitu. Iya, ada, iya. ada juga yang kayak 2 minggu kemudian. Mungkin kakak tipe yang 2 minggu kemudian gitu ya. Jadi harus trial error, nggak mau ngecewain pelanggan banget. Benar karena kalau yang paling penting itu menjaga kepercayaan pelanggan Kak ya, karena kalau kayak gitu kita bikin apa sih, pelanggan itu balik lagi. Kalau mereka kecewa ntar mereka kapok, nggak mau lagi belanja kan. Iya benar. Nah jadi kepercayaan pelanggan itu memang paling penting sih. Berarti ini masih kakak termasuk yang tipe yang ngejar kepuasan pelanggan dulu ya, Iya, dibandingkan pasti. dibandingkan kuantitinya. Iya. Aku paling nggak mau ngecewain customer aku, nggak. Aku pengen jualan yang enak, yang benar-benar enak diterima, nah kayak gitu. Padahal kadang aku tuh sering overthinking juga Kak, karena kalau misalkan nih mereka udah beli tapi mereka kayak nggak ada ngasih review atau testimoni gitu kan. Aku ini cocok nggak ya ke mereka ya, tapi tahu-tahu besoknya beli lagi kayak gitu loh. Ada tipe customer yang kayak gitu. Mereka nggak ngomong Kak ini enak, nggak ada, tapi mereka besok-besok lagi beli lagi kayak gitu, repeat order lagi. Oh berarti dia bukan tipe yang afirmasi gitu. Ya ada yang kayak gitu. Tapi pesennya lancar gitu ya. Aku banyak sih ketemu yang kayak gitu, customer kayak gitu, alhamdulillah. Tapi nih Kak, itu kan kalau misalnya ada yang kasih komentar gitu kan kakak agak semangat tuh ya. Bener. Itu penting gak sih Kak menurut kakak, kalau misalnya ada yang beli, ada yang kasih komentar gitu, atau kayak ya udahlah nggak apa-apa kalau nggak kasih mah, yang penting order lagi gitu. Tapi nambah nge-push semangat gitu gak Ya, sih? sebenarnya kalau aku sih lebih seneng ya kalau dapat review, baik itu saran kritik juga aku sangat terbuka sih, karena memang saran kritik itu kan untuk membangun usaha kita Mbak ya. Jadi kayak
aku seneng, cuma kalau memang nggak ada juga ya udah nggak apa-apa, kita nggak nggak bisa maksa. Iya, nggak maksa. yang penting mereka kalau mereka repeat order itu udah bukti ya, Ya, berarti kalau oke, cocok gitu. benar-benar. Gitu. Tapi pernah nggak kakak kalau misalnya ada yang pesan nih kak ya, Mm, anggaplah dia pesan tuh sekali 3 gitu, mm, mm, mm. kakak follow up nggak misalnya kak gimana rasanya, tanya-tanya gitu nggak? Iya, ada aku tanya kayak gitu. Ada memang yang tanpa aku tanya mereka udah ngomong kayak gitu. Gitu. Bahkan aku kemarin dapet customer yang royal banget ya. Ya. Dia tuh pesen itu apa ya, brownies itu udah sering. Terus pas lebaran juga kemarin kita kan bikin kue kering ya, kayak nastar, salju gitu kan untuk hampers. Nah itu tiba-tiba dia pengen, sebenarnya kita nggak produksi bolu basic kayak gitu kak. Cuma dia pengen bikin, bisa nggak bikin ini? Mungkin karena dia udah percaya ya kalau aku bikin kue kering enak, alhamdulillah aja bikin fudgy brownies juga enak. Jadi mereka kemarin itu dia request bikin bolu. Iya. Itu lumayan sih, dia berapa loh yang kemarinnya 2. Jadi kayak custom gitu ya di kakak ya. Padahal Iya. kita nggak jual bolu nih, kita jual brownies loh. Kita jual brownies loh. Cuma Kak. dia pengen, kak bisa nggak bikin ini, tolong deh aku mau gitu kan. Karena udah sering order itu kan kayak oke lah aku bikinin kayak gitu. Dan gimana tuh kak respon dari customer kakak itu yang Iya. yang request khusus bolu itu? Alhamdulillah sampai sekarang juga dia masih sering order kok. Jadi loyal banget jadi ya, jadi Iya, loyal customer ya. benar-benar kayak kemarin pas Scoopable Cookies juga dia order berapa ya kemarin ya, 3 apa 4 kayak gitu deh. Dan itu ternyata dia pengen ngasih ke temennya, nggak selang berapa jam kemudian ada temen yang nge-chat lagi pengen beli. Oh my god. Jadi kayak dari mulut ke mulut ya, iya. kayak lebih dar ya. lebih cepat sebenarnya. Lebih cepat Kak. malah. Promosi kita tuh kalau mulut ke mulut tuh lebih cepat sebenarnya. Iya, bener sih. Kalau media sosial sekarang emang ngebantu banget, tapi orang cenderung lebih percaya dari mulut ke mulut. Benar. Jadi memang harus dijaga reputasi ini biar nggak kecewa Iya, gitu. itu sih yang paling penting. Tetap kita jaga kualitas sama rasa Gitu. Tapi nih kak, nama juga usaha ya, kita nggak mungkin dong kayak semulus cerita kakak barusan. Pasti ada up and down-nya dong. Gimana tuh kak? Tantangan yang pernah kakak rasain atau kayak kritiknya bener-bener ngekritik banget, pedes banget gitu, pernah nggak sih dapet kayak gitu? Kalau dapat kritikan yang pedes banget tuh alhamdulillah enggak ya kak ya. Iya. Cuma kalau tantangan itu pasti ada. Terutama yang sekarang bahan baku lagi serba mahal kan. Dan tantangannya itu kita mau nggak mau harus beli dengan harga segitu, tapi nggak boleh nurunin kualitas sama rasa. Kalau kita ubah bahan baku yang tadinya tuh kita harus pakai yang murah, maaf ngomongnya tuh, nanti customer kita kok beda ya rasanya kayak gitu. Jadi tetap sih kalau untuk itu sebagai evaluasi ya, harus kira-kira harus apa lagi, entah itu dari biaya operasional atau biaya ininya produksinya. Kalau memang udah nggak bisa ditutupin lagi, mau nggak mau kita harus naik harga. Tapi untuk sekarang alhamdulillah Miku Brownies masih pakai harga yang lama dari di awal buka. Di Palembang ya. Di Palembang. Di Palembang ini awal bukanya kapan nih kak? Awal 2025. 2025, berarti udah 1 tahun setengah. Ya, Dan masih dari awal sampai sekarang. Kak plastik naik kak. Iya. Kak coklat naik kak. Iya. Semuanya naik. Semua naik kak. Dan kakak masih harga lama, minimal 5.000 kak, naikin dikit. Iya itu masih dipertimbangkan ya. Kecuali kalau kayak kemarin kayak produk yang kita bikin cheesecake, itu series cheesecake itu kita pakai harga baru sih. Kalau brownies kita masih bisa lah pertahanin dikit. Tapi kalau memang tetap naik, aduh nggak bisa deh. Kenapa kak nggak berani naikin kak? Karena jujur ya, kalau aku memposisikan diri sebagai customer, aku udah suka produk kakak, nah itu nggak masalah loh kak, bener nggak masalah. Iya. Tapi mungkin customer baru yang agak membanding-bandingkan. Iya benar. Gitu. Sering sih aku ketemu kayak gitu, kok kakak lebih mahal ya coklatnya beda gitu kan. Kita pakai memang bahan-bahan premium. Untuk sekarang sih masih ada kak untungnya, cuma memang nggak nggak sebanyak kita awal ya, karena memang dari bahan baku juga udah beda. Cuma ini masih jadi pertimbangan dan evaluasi aku sendiri sih, kira-kira bisa nggak mempertahankan dengan harga segini kayak gitu. Tuh, oke. Kak kita jeda dulu sejenak nih kak ya, tapi sekalian aku mau cek juga di YouTube kita ada yang nanya atau enggak ya. Buat dulur teman-teman yang mau tanya bisa langsung aja ke YouTube kita @pro4 Palembang atau bisa ke WhatsApp kita di 08977884. Karena setelah ini kita bakal jeda dulu sebentar dan bakal balik lagi pastinya. Jadi siapin pertanyaan kalian yang kepo, boleh langsung ke sana ya.
Masih bersama kami di Teras UMKM, Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Kak Emma nih di obrolan kita di Teras UMKM loh Kak Kito. Kak, kita udah lumayan nambah banyak nih Kak pertanyaannya. Dari Jangan dua banyak dong. dari 2 ke 4 ke 6 sekarang nih Kak. Mungkin kita dari atas dulu nih, aku baca Boleh, dari boleh, atas boleh, ya. boleh. Dari Rosi 23Y ini. Rosi Ray kah namanya? Siang Kak, kalau order banyak untuk suatu acara gitu dapat diskon nggak ya Kak? Nih, diskon nih Kak, ada nggak Kak? Kalau itu privasi kita ya, boleh langsung DM aku deh atau WA ya. Tapi ada deal-dealan oke lah Iya, ya. iya, best kita price nego-nego lah. tetap Tetap ada. ya. Pokoknya best price lah ya, pokoknya dapat. Terus Kita dari usahakan lah. terus dari Aurora Nur nih. Kak, suka ikut event-event pemerintahan gitu gak sih? Oh mungkin kayak yang pameran gitu, Oh, atau iya. workshop gitu. Pernah gak Kak? Belum sih, kita belum pernah, cuma udah banyak ya yang ngajak kita collab ya. Ha-ha. Cuma memang kita kayak gitu kan cocok-cocokan ya, deal-dealan lah kayak gitu kan. Kalau memang sesuai sama apa yang kita mau juga oke. Cuma untuk sekarang sih belum dapet yang cocok kayak gitu. Tapi kita open banget untuk collab dan sponsorship juga kita open banget. Oke. Oh sponsorship juga nerima nih Kak ya? Iya, yang kayak hari Minggu nanti Iya. kita ada di kelas yoganya Teh Ceremi itu, kita coba sponsorship juga. Oke. Mm-mm. Jadi Di- kalau misalnya oke nih bisa lah ya. Iya, bisa. Ajuin aja lah proposalnya gitu. Ajuin. Kalau cocok oke gitu Ya ya. aku sangat support sih kalau ada komunitas atau yang bikin kegiatan positif gitu, aku seneng kayak gitu. Oke. Itu dari Aurora Nur ya. Kalau untuk pemerintah sekarang nih belum ada yang cocok gitu. Terus dari Rini Sudirman, Kak, beda proses pembuatan brownies Paji sama brownies yang moist gitu apa ya? Oh iya, sebenarnya kalau Haji brownies itu kan dipanggang ya Kak ya. Iya. Tekstur yang kita cari kan dia Haji chewy. Jadi kayak di luarnya tuh garing, di dalamnya tetap soft chewy. Iya. Kayak gitu. Bahkan ada juga tekstur orang yang sukanya agak lumer kayak gitu kan. Tapi kalau sebenarnya moist itu sama aja, cuma yang membedakannya itu kalau kita kenalnya itu biasanya itu kan brownies kukus ya. Iya, yang kukus. Yang kukus itu kan dia kan memang ngebolu ya. Cuma kalau panggang Haji brownies itu dia nggak ngebolu, dia padat, chewy kayak gitu teksturnya. Oke. Ini ada lagi yang nanya dari Kiagus Arofah. Untuk sekarang udah buka berapa cabang Kak? Katanya. Kan Oh, kemarin iya. kan di Bangka nih. Iya, Mungkin iya. di Palembang apa bercabang atau tetap satu? Baru satu ya, doain ya. Doain. Ya harapan juga kita itu pengennya Miku Brownies itu punya store sendiri kayak gitu. Cuma sekarang kita masih produk rumahan lah kayak gitu. Cuma alhamdulillah target sekarang kita pengen dikenal banyak sama masyarakat Palembang dulu. Kita juga udah bisa kirim keluar kota. Ada beberapa produk kita yang bisa di luar kota. Ada beberapa. Mm-mm, Apa aja yang Kak, bisa ya? kirim. Yang kalau keluar kota apa aja tuh Kak yang bisa? Haji Brownies juga. Haji tetap. Brownies juga. Tapi kalau untuk cheesecake itu kita belum bisa. Belum bisa. Oke. Ini dari Mauzi 4235. Kak bisa pesan untuk banyak gitu nggak ya kayak untuk hampers? Oh bisa. Boleh cek di Instagram kita miku.brownies. Itu kita kalau untuk hampers kita ada. Kayak lebaran kemarin kita terima sih. Untuk hampers ya bisa. Untuk gift juga kan karena memang tujuan kita Haji Brownies, kita bikin Miku Brownies itu biar masuk ke semua momen gitu Kak. Bener. Jadi oke lah ya. Iya. Pokoknya bisa untuk jangan kan untuk hampers mah. Iya. Harian juga bisa gitu. Bisa. Terus ada juga yang nanya nih dari Chandra, katanya Kak harganya kan nggak naik dari awal jualan. Mau nanya dong, gimana tuh nentuin harga jualnya dengan harga barang yang naik semua? Masih ada yang penasaran Kak? Oh iya. Kenapa nggak naik Kak? Itulah aku kasih tips sedikit ya. Iya, Kesalahan yang tipsnya. ya kesalahan yang sering terjadi itu kalau kita yang baru mau mulai usaha itu. Nah sebenarnya kesalahan yang nggak boleh kita lakuin di awal itu adalah HPP. Kita hitung produksinya, biayanya. Itu harus jelas bahan bakunya apa, berapa kayak gitu kan. Biaya operasionalnya itu nggak boleh dilupain kayak listrik, gas kayak gitu Kak. Nah itu tuh benar-benar harus dihitungin. Jadi nanti tinggal ditambahin sama keuntungan yang kita pengen. Ya kalau memang dari harga yang pertama kita buka sampai sekarang itu berubah, ya berarti keuntungannya yang kita tipisin kayak gitu kan, kita kurangin kayak gitu. Selama masih dapat untung menurut aku masih oke. Cuma kalau memang udah banyak karyawan yang harus dibayar kayak gitu kan, ya mau nggak mau kita tetap harus naik kayak gitu. Oke, itu HPP sih itu sebenarnya. HPP. Jadi balik lagi ke
dari awal tuh mesti dihitungin bener bener-bener ya. harus dihitungin. Jangan cuma kayak ya pasaran segini kita ikut-ikutan. Iya, nggak boleh. Kan kita beda ya. Beda. Siapa tahu memang beda resep, beda bahan gitu. Beda bahan, karena memang dari Miku Brownies kita pakai bahan-bahan yang premium ya, terutama coklatnya ya. Karena Paji Brownies itu identik dengan rasa coklat. Iya. Kalau kata Gen Z sekarang tuh nyoklat banget gitu. Nyoklat kan. banget, Iya. bener nyoklat banget gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang mau tanyain lagi, boleh langsung ke YouTube kita lagi aja. Nanti aku refresh lagi nih pertanyaannya. Boleh, boleh. Ya. Tapi kita masuk lagi nih ke segmen kita. Ngomongin Miku Brownies nih. Kan aku kenal sama Kak Emma nih kan dari Thread nih Kak ya. Oh iya. Di era digital kayak sekarang tuh media sosial tuh pasti ngaruh. Platform apa yang paling efektif buat masarin Miku Brownies ini Kak? Oke, kalau yang efektif banget itu sebenarnya kita tuh di Instagram ya. Iya. Cuma kita udah nyoba terjun ke TikTok dan itu alhamdulillah selalu rame. Dan mungkin dari warga TikTok nih ke ini kan ke Instagram. Iya. Tapi kalau sekarang kan lagi hype-nya itu di Threads ya. Iya, di Thread. Apalagi orang-orang yang di mana dong kalau mau beli ini, di mana dong mau beli itu, Iya. kayak gitu kan. Itu banyak yang nge-komen kan. Iya, random gitu benar, kan. benar. Itu kita pecah telur juga. Kemarin pecah telur di Scoopable Cookies sama Brownies Double Choco. Itu pecah telur di Threads dan ada yang order di Threads kayak gitu. Wah, jadi sebenarnya kalau semua media sosial tuh oke Iya, ya. iya. Tapi emang kayak tergantung hoki nggak sih? Iya benar, cuma memang kita lebih aktif tuh di Instagram ya untuk update daily ya. Cuma untuk weekly kita biasa bikin konten sekali-sekali ngupload di TikTok kayak gitu. Tuh, jadi tetap main di tiga-tiganya. Ya, kalau di Threads itu kita paling nimbrung aja. Boleh dong rekomendasiin makanan ini di Palembang kayak gimana? Nah, Iya. nanti kita nimbrung nih Kak, kayak aku gitu. ada nih, Kak. Iya, benar. Kadang ada juga yang food vlogger yang di mana ya aku pengen larisin produk UMKM Palembang. Kira-kira apa ya? Ya kita promo dong. Iya, benar. Ya kita mau masuk Iya. aja. Kemarin aku ada di order sama makan receh Palembang. Oh, Dokter Gigi Dina ya? Iya, Dokter Gigi Dina. Iya, itu iya. dia beneran order ya, bukan aku kasih cuma Bukan endorse, Kak, ya? Bukan. Bener Dia dia beli. dia beli, dia larisin terus dia bikin konten. Wah. Itu keren sih menurut aku. Dokter Dina Bu tuh Dok, memang bener. baik banget Bu Dok. Iya, baik banget. Baik banget, Kak. Bener-bener dia order, dia review jujur. Itu aku seneng banget sih karena dulu aku ngefans banget. Karena dulu tuh aku sering lihat konten dia kan. Kalau aku mau kemana itu konten dia, lihat konten dia. Itu benar-benar ngebantu UMKM. Berarti lokal. bener-bener dia ngebantu ya Iya, Kak ya? aku suka food blogger yang kayak gitu ya. Dia enggak yang kayak enggak nawarin tapi dia beli. Iya, gitu. dia beli, Kak, aku Beli mau langsung. beli ini bisa nggak ya? Bisa. Aduh, aku bilang itu waktu itu dia ordernya udah sore ke malam, kayak gitu kan. Sedangkan adonan kita tuh Scoopable Cookies itu harus diras dulu kan, biar enak, biar nyatu kan glutennya tuh. Jadi kayak besok mau nggak aku tawarin kan? Iya. Iya udah deh, boleh deh kayak gitu. Oh, mungkin ada BML saat itu tapi Iya. Tapi dia memang pengen nyoba. Waktu itu belum banyak ya yang jual Scoopable Cookies, Kak, di Palembang waktu yang lagi hype banget bulan Mei kemarin. gitu. Jadi emang beberapa tuh yang kayak ya beli gitu, nggak Iya. collab gitu ya. Mm-mm. Wow. Dokter Gigi Dina shout out ya, baik banget kamu. Iya, makasih banyak. Sehat selalu Sehat pokoknya. selalu ya. Sehat Sukses. selalu deh buat orang-orang baik tuh mah Iya. sehat selalu gitu. Iya, bener. Doain, bener kita. Kita doain Ini deh nggak beres-beres pokoknya. loh dok. Tapi wow ya keren gitu. Dia modal. Iya, modal modal, banget. modal. Banget ya, bener. Jadi dari media sosial ini banyak banget ya yang customer loyal lah dapet. Alhamdulillah, Terus Kak. dibeli influencer lah dan dapat review. Benar, alhamdulillah. Ternyata gong juga ya. Karena aku di sini kan nggak punya banyak relasi kayak karena aku memang baru di sini kan di Palembang kan, nggak punya banyak relasi, nggak punya banyak teman di sini. Jadi aku cuma ngandalin media sosial. Waktu awal buka kemarin dengan modal yang aku masih ada tuh aku bingung awalnya kan, aku mau endorse siapa ya buat review makanan aku di Palembang kan, karena cuma kalau ngandalin iklan di Instagram itu menurut aku masih kurang untuk nge-boost kan. Jadi kemarin itu kita coba di Januari 2025 kita coba ngelobi hubungin Tante Ica, Ica Tazen, dan itu alhamdulillah di approve. Ya, dia yang pertama kali nge-review Miku Brownies dan itu feedbacknya alhamdulillah, maksud aku tuh worth it banget dengan harga segitu. Ya kan followers Tante Ica kan mah banyak. Iya, kita dan memang militan. Benar. Dan militan. Iya, terutama mereka tuh royal ya. Iya benar. Loyal, terus
kita juga cari sebenarnya nggak boleh asal pilih nih Kak kalau kita mau endorse atau mau cari food vlogger ya buat review makanan kita tuh nggak bisa sembarangan. Kita harus cari mereka yang memang benar-benar fokus di review makanan. Jadi kayak Tante Ica itu ya kemarin kan orang-orang tuh kan Tante Ica nih lebih seneng review makanan. Jadi kalau orang pengen jajan makanan itu pasti nyarinya ke Tante Ica, bener Iya kan? benar, kita kayak ya dia kan kayak apa ya, dia emang influencer ya, tapi kan cara dia tuh masih kayak yang natural kayak tante-tante ya yang ngomelin makanan. Iya. Oh ini kayak gini, oh ini kayak gitu. Aku suka jadi dari cara dia nge-review tuh kan natural, nggak dibuat-buat. Oh kayak ini enggak. Kita juga nggak ada ngasih sederhana tapi ya emang itu yang diomongnya tuh benar iya gitu. Benar. Itu juga nggak asal Kak. Kalau waktu kita endorse Tante Ica kemarin, dia mau kita kasih sampel dulu ke dia. Dia coba kalau menurut dia enak, baru dia terima endorsan. Kalau enggak. Oh berarti mungkin pernah juga nolak kali ya. Iya, tapi emang dia harus diseleksi dulu. Benar-benar dia nggak asal terima, dia nggak mau followers dia kecewa kayak di prank kayak gitu kan. Selera tante mah yang penting bayar gitu. Dia nggak mau itu reputasi dia juga mau, ya. Benar-benar dia benar-benar menjaga reputasi dia kan. Iya benar. Jadi kemarin dia bilang ini kan apa namanya mau deh kirim sampel dulu kan kayak gitu. Terus kita kirim, di approve, biasa-biasanya nanti langsung kita review. Baru dia terima kayak gitu. Jadi itu tantangan banget Kak. Jadi nggak cuma kita aku mau bayar, aku mau review, pokoknya bagus-bagus enggak, tapi emang harus di filter dulu berarti. Iya benar. Wah gitu. Approve Tante Ica. Tante Ica. Tante Ica, tante Palembang itu. Iya. Tante Palembang, gue segala tante. Mamanya Bang Palembang. Mamanya gitu itu. Mama kita galau. Iya. Tante Ica. Tapi gini Kak, kita kan kakak nge-endorse gitu kan, dan selektif juga nge-endorse, nggak cuma yang kayak dia terkenal followersnya banyak gitu, enggak, tapi emang yang menurut kakak sesuai sama Miku Brownies nih. Selain Tante Ica ada lagi nggak Kak yang di-endorse? Oh iya, gitu. Sebenarnya kita nggak abis dari Tante Ica tuh, kita kemarin ada ya pengen nyari ya, apa namanya influencer di Palembang yang benar-benar bagus nge-review kan. Cuma kemarin kita benar-benar seleksi itu jadi bingung karena udah banyak banget sekarang ya. Iya banyak banget. Jadi kita tuh juga sering dapet DM dari food vlogger yang baru memulai merintis kayak gitu kan. Cuma dari cara mereka nge-review, editannya itu bagus, kita terima kayak gitu. Jadi kayak sistem barter. Oh barter. Barter. Dan ada juga kemarin aku ada dua orang deh yang aku terima ya. Iya. Dan itu alhamdulillah lah. Maksud aku tuh dari apa yang mereka review tuh ada feedbacknya. Gitu. Tahu dari dia, tahu dari si ini kayak gitu. Oh gitu. Jadi emang media sosial sekarang ngaruh banget kayak ke ngaruh banget. Marketing kita. Banget. Selain emang yang paling manjur tuh dari mulut ke mulut sih. Iya. Itu manjur. Bener. Karena kan emang kalau selera kan beda, tapi kalau dari mulut ke mulut kayak misalnya dicicipin juga, di itu juga. Mantep banget itu. Lebih percaya sih. Lebih percaya, lebih trusted lah ya gitu. Nih mungkin kita balik lagi nih ke tema kita. Kalau tadi udah ngomongin banyak banget kita ya, udah ngomongin pemasaran, udah nanya, teman-teman kita udah nanya juga di sini. Apa nih yang nanya? Oh enggak, bukan nanya, ternyata komentar aja. Aku kira mau nanya tuh. Terus brandingnya juga udah oke nih, Miku Brownies kayak udah ya kayak influencer udah berapa tahun sampai di review sama dokter gigi Rina tuh. Mungkin bagi tips dong Kak, bagi tips buat pelaku UMKM lain yang mungkin baru mau mulai merintis juga, apalagi makanan kan gitu. Itu gimana sih yang perlu dipersiapkan selain modal? Sama yang hitung-hitungan HPP tadi. Iya benar-benar. Sebenarnya yang harus persiapin tuh memang penting ya, kalau modal tuh memang penting. Iya, kita modal pasti ya. Pasti. Tapi yang paling penting juga itu dari keberanian kita sih Kak. Keberanian kita mau mencoba kayak gitu kan. Menurut aku nggak apa-apa kalau memang dari secara ininya belum siap banget kayak gitu kan. Yang penting kita ada kemauan untuk belajar, apa namanya melek tren sekarang itu kayak gimana. Terus sekarang juga kan kita mau nyari informasi itu kan lebih gampang ya. Sekarang banyak yang nanya-nanya di threads juga, gimana cara kita awal mulai bisnis kayak gitu kan. Menurut aku yang paling penting itu sebenarnya memang di mental dan kemauan kita. Oke. Jadi yang selain modal itu mental juga ya. Iya, sama harus. hitung-hitungannya juga. Benar, tadi. HPP juga harus diperhatikan di awal. Nah,
Tapi kan kakak juga pasti pernah salah dong pada saat merintis. Nah, Mm-mm. itu apa sih kesalahan yang sebaiknya dihindari sama pelaku UMKM yang baru nih? Ya benar tadi di HPP tadi. Di HPP itu ya? Dulu aku awal-awal mulai jualan itu nggak terlalu mentingin gimana ya, kayak oh pasarannya kayak gini kan. Tapi ternyata pas kita mulai bahan yang kita pakai itu beda kayak gitu kan. Jadi itu ngaruh, dari keuntungan juga beda. Jadi memang apa ya, menurut aku HPP sih. HPP. Jangan sampai salah hitungan HPP. Jangan sampai salah hitungan. Oke. Terus kan mungkin target nih Kak atau rencana pengembangan microbrownies ke depannya. Saat ini kan Kakak masih jual online aja dulu kan ya. Adakah rencana buka lapak kah gitu? Oh iya. Kayak di KI kan banyak tuh. Iya. Harapan untuk microbrownies sih sebenarnya kita masih nggak terlalu ngejar omset ya untuk sekarang ya, karena memang kita masih proses untuk dikenal lebih banyak kayak gitu kan. Menjaga kepercayaan dari rasa itu tuh lebih penting sih. Kalau untuk lapak sebenarnya kita pengen, cuma memang kayak aku lihat kondisi aduh rame banget ya. Iya, rame banget. Aku belum bisa ngelobi yang kayak gitu. Mungkin kedepannya aku tetap pengen ke outlet gitu. Kak, mungkin kita mention ulang lagi nih Kak, kalau misalnya mau pesen microbrownies kemana gitu? Oke. Kalau teman-teman mau order Miku Brownies Fudgy Brownies Premium ya di Palembang ya, bisa ke Instagram kita miku.brownies. Miku.brownies. Di Itu TikToknya sama. miku.brownies. Itu kalian bisa nanti di bio-nya tuh ada link. Nah, itu bisa WhatsApp atau bisa DM Instagram kita kayak gitu. Nah, kalau pesannya nih Kak, itu harus ke H-1 atau pada saat itu juga bisa berapa jam kemudian atau gimana? Oh iya, kita tuh kita nggak pernah ready stok banyak gitu ya Kak ya. Kalau memang ada ready itu tuh stok lebih ya gitu yang kita produksi di hari itu. Kita terima orderan maksimal itu jam 1 untuk kita jam 1 siang untuk kita kirim di hari yang sama. Di hari yang sama. Sorenya udah dikirim karena memang ada customer yang pengen masih anget. Padahal sebenarnya brownies itu enaknya tuh udah didiemin sehari kayak gitu baru enaknya. Gitu. Dia lebih padat, lebih moist kayak gitu kan. Tapi balik ke selera sih. Balik selera. Buat harga nih Kak, boleh dong spill harga dari yang paling murah sampai yang paling mahal gitu. Yang paling murah itu di topping reguler ya. Reguler itu 60 kayak gitu. 60.000. Yang paling mahal? Yang paling mahal itu kita ada di varian cheese sih, brownies cheesecake gitu. Itu satu loyangnya bisa 150-an. Brownies cheesecake. Tapi ukurannya besar. Ukuran diameter berapa tuh Kak? 20x20. 20. Tuh, besar banget Kak. Iya, dia cheesecake kan atasnya. Itu tebel banget itu. Itu tebel banget. Worth it lah. Itu yang paling mahal 150 itu. Iya. Itu yang paling mahal. Jadi masih oke ya. Masih oke. Jadi kalau misalnya Kakak terima nggak sih pesanan custom kayak misalnya, oh Kak tolong dong Kak buat ucapan Oh iya, hari spesial gitu. Biasanya untuk ulang tahun ya. Ulang tahun gitu. Kita tahun kemarin masih produksi untuk brownies birthday kan, ucapan. Tapi kalau sekarang kita belum produksi lagi. Karena satu dan lain hal kayak belum aja kayak gitu. Masih fokus ke produk utama kita. Produk utama. Tapi kalau misalnya mau pesan browniesnya aja boleh langsung. Bisa. Kepoin aja di Instagram sama TikToknya miku.brownies. Langsung aja klik link di bio, siapa tahu ya cocok kan. Yang nggak mungkin nggak cocok sih kalau makanan mah. Orang Palembang tuh makanan cuma 2, enak sama enak banget, lemak nian. Orang Palembang tuh cuma itu, standarnya agak tinggi. Gawe apa sih makan terus gitu kan. Itu mungkin ini Kak terakhir nih Kak. Oke. Closing statement. Closing statement Kakak nih apa atau pesan untuk motivasi bagi generasi muda yang dengar ini yang pengen usaha kuliner baru mau mulai sih gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya jangan takut untuk ini ya, untuk mulai kayak gitu kan, karena bisnis besar itu pun juga dimulai dari langkah kecil, bener kan? Jadi selama kita masih punya niat untuk belajar, punya kemauan, pokoknya intinya jangan nyerah deh kayak gitu. Memang ada fasenya kalau bisnis itu sepi ya, naik turun omset itu wajar. Tapi jangan jadiin itu alasan buat kita nyerah, buat kita berhenti kayak gitu. Dan dari aku pribadi juga buat teman-teman terkhususnya sahabat ini ya RRI Palembang kan, selalu support UMKM lokal kita kayak gitu. Benar. Jadi
ya siapa lagi yang mau ngelarisin kalau bukan kita nih guys. Bener, Jadi selalu support guys. iya super. Ya kita mah nggak nyari kaya banget ya, cuma ya maulah duitnya. Nggak kaya banget tapi maulah duitnya gitu. Kalau yang udah gede kan ya pasti omsetnya gede lah. Iya. Kalau kita mah yang UMKM maulah gitu. Bener, bener. Mau juga dong Pajero. Nggak itu. Amin. Tapi diaminin tolong diaminin cepet. Mau juga lah gitu jadi pengusaha sukses gitu. Harus sukses ya. Harus sukses ya gitu. Tinggi harapan orang tua. Gitu. Tapi ini karena kita udah 6 menit nih menjelang pukul 12 Oh, ya iya? berarti udah nggak bentar lagi nih Kak. Cepet banget ya, nggak berasa ya. Nggak berasa kita Iya, ngobrolnya santai bener-bener. aja nih gitu. Tapi ini banyak insight-nya. Iya, Aku yakin alhamdulillah. ini pun kalau misalnya teman-teman yang masih penasaran boleh dong ya, Kakak boleh nggak sih Kak tanya-tanya ke Instagramnya nanti? Oh boleh. Boleh ya tanya-tanya aja langsung @miku_brownies gitu. Iya. Miku.brownies Iya gitu benar. ya. Instagram Instagram sama TikToknya boleh, sama. mau di mana aja boleh, atau mau langsung pesan juga boleh. Silakan. Boleh banget. Boleh Aku banget. tungguin ya. Ada di Instagramnya ada tuh nggak sih Kak? Apa? Apa kayak daily post gitu misalnya kayak oh hari ini ada ini ya Oh stoknya gitu. iya. Kita selalu update kalau ada stok lebih. Oh selalu update. Tapi ya? tetap sih mereka tuh misalkan ordernya tuh malamnya kayak Iya. gitu kan, atau H-1 kadang kayak gitu. Tapi diutamain yang H-1 ya. Ya yang udah Kalau misalnya fix order dari fix, pagi sih, oh. kita langsung kita buatin biar yang sama. Oke, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang pengen kepo-kepo bilangin apa silakan ke sana ke IG-nya karena di situ daily postnya ada di story-nya, jadi mungkin mau lihat dulu boleh lah ya. Iya. Ya biasalah kalau mau kan lihat dulu gitu. Iya, cocok yang mana ya? Yang mana ya? Banyak pilihannya ya. Karena pilihannya juga lumayan banyak nih, mulai dari topping apa aja ada semua. Tinggal dicocokin budget sama selera. Betul. Gitu. Dan karena nggak kerasa kita udah mau selesai juga nih Kak ya. Terima kasih loh Kak Emma udah Iya. main-main ke studio aku gitu. Aku juga happy sih bisa diundang di sini ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Yohan. Aku yang makasih. Iya. Ini semoga apa yang kami obrolin ini tuh bisa jadi pelajaran ya. Dan juga pastinya cerita-cerita dari Kak Emma nih atas yang ceritanya nih, pengalamannya, terus inspirasi yang dibagiin ini jadi ya insight baru buat kita semua. Tapi dan jangan lupa juga untuk terus dukung produk-produk UMKM lokal pastinya, karena dengan membeli produk ini kita turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kita. Betul Wah. banget. Itu yang paling penting. Jangan lupa jajan. Jangan lupa jajan guys. Gitu. Saya Yohan pamit undur diri dari Teras UMKM di episode ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema dan narasumber inspiratif lainnya pastinya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.